Bina Iman Little Star Paroki Santo Andreas, usia 2 tahun sampai 5 tahun. Hai teman-teman, selamat pagi teman-teman Little Star. Hai. Halo teman-teman, selamat ikutin di Bina Iman. Happy birthday Ellen. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dea. Nah, hari ini kita akan mengikuti Bina Iman. Nah, sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita siapin tangan kita dan kita siapin hati kita untuk berdoa. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah melindungi kami dalam tidur kami, sehingga kami bisa bangun pagi untuk bisa mengikuti Bina Iman. Nah, kami semua adik-adik akan mengikuti Bina Iman. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami untuk bisa mengikuti dari Bina Iman pada hari ini dengan sungguh-sungguh dan bisa mengerti firman hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Yeay. Nah, setelah kita berdoa, kita mulai Bina Imannya ya adik-adik. Kita mulai dengan menyanyi. Nah, kita siapin ya semangat kita untuk bisa menyanyi pada Tuhan, kita memuji pada Tuhan. Yuk, kita memuji Tuhan. Pada suatu hari, ada beberapa orang Yunani yang ingin bertemu Yesus. Lalu, Filipus dan Andreas menyampaikan kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan,
Lalu Yesus memberitahukan kepada mereka tentang perumpamaan biji gandum. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus tujuannya untuk memberitahukan bahwa Yesus akan menderita dan wafat di kayu salib, dan supaya semua orang yang percaya dan memuliakan Tuhan kelak juga akan diajak Yesus tinggal bersama-sama di surga. Teman-teman, yuk kreativitas dulu. Boleh dibantu papa mama ya. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan melakukan aktivitas membuat kraft tanaman gandum. Mohon bimbingan orang tua untuk membantu adik-adik sekalian bekerja kraft di rumah. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah, yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita buat batang tanaman gandum di tengah, kemudian gambarkan rumput-rumput ladang gandum di sekitarnya. Gambar tanaman gandum di sisi kiri. Begitu juga di sisi kanan. Apabila gambar sudah sesuai seperti yang kalian inginkan, tebali batang gandum di tengah menggunakan spidol marker. Tebali garis lain menggunakan spidol hitam kecil. Kalian juga bisa menambahkan gambar lain di sekitar tanaman gandum, seperti matahari atau burung-burung. Nah, langkah selanjutnya kita hapus garis-garis halus dari pensil, namun dengan perlahan agar tinta spidol tidak ikut tergores. Kemudian tambahkan garis tengah pada rumput-rumput ladang gandum. Kemudian kita akan membuat biji gandum dari kertas kuning ukuran 2x7 cm yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Menggunakan spidol marker, gambar garis menerus dari atas ke bawah. Satukan sisi atas dan sisi bawah kertas. Kemudian lipat sudut-sudut kanan dan kiri ke tengah. Tekan yang kuat. Biarkan bagian atas kertas tetap menggembung. Kemudian ulangi langkah-langkah tadi sehingga kita memperoleh 9 buah biji gandum. Setelah ini kita sisihkan dahulu biji gandum yang sudah kita buat. Warnai ladang gandum sesuai yang kalian inginkan. Ambil kembali biji gandum yang sudah disisihkan, kemudian menggunakan lem, rekatkan bagian belakang biji gandum ke batang gandum yang sudah kita buat sebelumnya. Ulangi langkah ini sehingga semua biji gandum sudah terpasang di batang gandum. Nah, jadi deh kreasi tanaman gandum kita. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu ingat perumpamaan Tuhan Yesus mengenai biji gandum. Oke, kalau gitu sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Bye-bye!
Nah, adik-adik, bagaimana Bina Iman hari ini? Sudah mengerti firman tadi? Nah, Kak Dea kasih sedikit kesimpulan ya untuk Bina Iman hari ini, khususnya untuk firman yang kita bahas tadi. Nah, jadi kita kan sudah tahu bagaimana bentuk dari gandum itu. Nah, jadi gandum itu punya banyak sekali dari biji adik-adik. Dan ketika satu biji itu jatuh dalam tanah dan ia mati, ia akan menghasilkan banyak sekali gandum yang lain. Nah, dan gandum itu akan bermanfaat bagi semua orang dan juga bagi kita. Nah, gandum itu bisa kita buat untuk bikin roti ataupun kita bikin mie yang tentunya makanan favorit kita kan. Nah, hal itu sama seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini wafat di kayu salib untuk menebus kita semua, menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, kita selayaknya untuk mencintai Tuhan Yesus dan setia pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung acara nih. Kita tutup dengan doa ya. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan telah sertai kami pada Bina Iman hari ini. Semoga adik-adik semua dan kami semua di sini akan selalu mencintai Tuhan Yesus, taat dan setia pada Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Yeay. Nah, Bina Iman hari ini sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa di Bina Iman minggu depan. Bye-bye.